Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi pengawasan dan pengendalian. Di mana yang pertama ada dasar-dasar proses pengawasan. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penguasaan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian, suatu anggaran yang berlebihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Kemudian yang B, pengertian pengawasan. Pengawasan biasanya didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu, untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut, dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan efisien mungkin di dalam mencapai tujuan. Kemudian yang C, ada tipe-tipe pengawasan. Tipe-tipe pengawasan ada 3. Yang pertama, pengawasan pendahuluan atau preliminary control. Kemudian yang kedua, ada pengawasan pada saat kerja berlangsung atau concurrent control. Kemudian yang ketiga, pengawasan feedback atau feedback control, di mana pada pengawasan pendahuluan preliminary control atau sering disebut dengan string control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan, dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu dilaksanakan. Kemudian yang pengawasan pada saat kerja berlangsung atau concurrent control, di mana pada pengawasan ini sering disebut dengan pengawasan iya atau tidak, screening, control, atau berhenti terus dilakukan selama kegiatan itu berlangsung. Kemudian pengawasan feedback atau feedback control, di mana pada pengawasan feedback yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang memungkinkan terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Tujuan dari fungsi pengawasan, yang pertama ada adaptasi lingkungan, yang kedua meminimalkan kegagalan, yang ketiga meminimumkan biaya, kemudian yang keempat mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Yang E, tahap-tahap proses pengawasan. Yang pertama, tahap penetapan standar, kemudian yang kedua tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, kemudian yang ketiga tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang keempat tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Kemudian yang kelima, ada tahap pengambilan tindakan, di mana pada tahap yang pertama tadi, tahap penetapan standar, adalah tahap pengawasan. Tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, mengandung arti sebagai satu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Yang kedua, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, digunakan sebagai atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Kemudian yang ketiga, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, di mana pada proses yang berulang-ulang kontinu yang berupa atas pengamatan laporan, metode pengujian, dan simpel setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses berulang-ulang dan terus-menerus. Yang keempat, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya. Mengapa bisa terjadi demikian juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. Kemudian yang kelima, tahap pengambilan tindakan koreksi bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan di mana perlu adanya perbaikan dan pelaksanaan. Kemudian yang F, pentingnya pengawasan.
Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atau hasil kegiatan yang telah dilakukan. Inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam suatu organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. Kemudian yang G, perancangan proses pengawasan. Menurut William H. Neumann, menetapkan prosedur sistem pengawasan di mana dikemukakan 5 jenis pendekatan, yaitu yang pertama, merumuskan hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua, menetapkan penunjuk hasil. Yang ketiga, menetapkan standar penunjuk dan hasil. Yang keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Yang kelima, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. H. Bidang-bidang pengawasan strategik. Bidang-bidang strategik yang dapat membuat organisasi secara keseluruhan mencapai sukses, yaitu yang pertama, transaksi keuangan. Kemudian yang kedua, hubungan manajer dan bawahan. Yang ketiga, operasi-operasi produktif. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya kepada teman saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Evi. Karakteristik pengawasan yang efektif. 1. Akurat. 2. Tepat waktu. 3. Objektif. 4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. 5. Realistik secara ekonomis. 6. Realistik secara organisasional. 7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. 8. Fleksibel. 9. Bersifat sebagai petunjukan dan operasional. 10. Diterima para anggota organisasi. Pengertian pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan presentasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. L. Langkah-langkah dalam proses pengendalian. Definisi Mockler membagi pengendalian dalam 4 langkah. 1. Penetapan standar dan metode untuk pengukuran prestasi. Langkah ini mencakup standar dan ukuran untuk segala hal. 2. Pengukuran prestasi. Langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan, berulang-ulang dengan frekuensi yang aktual tergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur. 3. Membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Mengambil tindakan perbaikan. Ini dilakukan jika prestasi turun di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. M. Arti penting pengendalian. Tidaklah mungkin untuk membayangkan adanya perusahaan yang sama sekali tidak melakukan pengendalian dalam arti seluas-luasnya. Pengendalian itu perlu agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. N. Faktor-faktor yang menciptakan kebutuhan akan pengendalian. Faktor-faktor itu meliputi perubahan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan organisasi manapun. 2. Kerumitan. Yang menambah sifat kompleks organisasi zaman sekarang ialah desentralisasi. 3. Kesalahan. Tidak dapat dipungkiri sebagai manusia, anggota organisasi juga membuat kesalahan. 4. Delegasi. Hal ini merupakan salah satu cara manajer untuk menentukan apakah bawahannya melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan menerapkan sistem pengendalian. O. Elemen-elemen sistem pengendalian. 1. Pelacak atau sensor. 2. Penaksir. 3. Efektor. 4. Jaringan komunikasi. P. Metode pengendalian. Metode pengendalian organisasi dewasa ini telah menjadi lebih cermat dan tidak lagi mudah.
Sebagian diakibatkan oleh penggunaan komputer dalam pengolahan data. Jenis-jenis metode pengendalian. 1. Pengendalian pratindakan. 2. Pengendalian kemudi atau pengendalian umpan ke depan. 3. Pengendalian penyaringan. 4. Pengendalian purna tindakan. R. Karakteristik sistem pengendalian yang efektif. Sistem pengendalian yang dapat dihandalkan dan yang efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sama. Arti penting relatif dari karakteristik tersebut akan berbeda-beda menurut keadaan masing-masing, tetapi sebagian besar sistem pengendalian diperkuat oleh kehadirannya. S. Masalah dalam penetapan sistem pengendalian yang efektif. 1. Faktor-faktor yang dengan mudah diukur terlalu banyak dititik beratkan, sementara hal yang sulit diukur tidak diberi perhatian yang cukup. 2. Faktor-faktor jangka pendek mungkin terlalu berlebihan ditekankan dan dengan mengorbankan faktor-faktor jangka panjang. 3. Sistem pengendalian mungkin tidak disesuaikan untuk mencerminkan pergeseran dalam arti penting sebagai aktivitas dan tujuan di kemudian hari. Saya Robi Afiza, saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yaitu Rahmat. Di sini saya akan membacakan studi kasus pengendalian pada perusahaan agribisnis PT Sentral Pertiwi Bahari, yaitu pada dasar manajemen. PT Sentral Pertiwi Bahari adalah anak perusahaan PT Sentral Politiena Prima Tbk CPP. PT Sentral Pertiwi Bahari adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam budidaya udang terintegrasi yang meliputi pembangunan dan pengembangan tembak udang untuk dijual pada petani udang. Udang pakan ternak akan pembibitan untuk memasuki petani. Perusahaan ini berdiri pada 8 Juni 1994 dengan nama PT Sentral Pertiwi Bratesen. Namun akhirnya berganti nama menjadi PT Sentral Pertiwi Bahari. Perusahaan yang memiliki sekitar 4.000 karyawan ini terletak di Tulang Bawang, Lampung. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki tambak terbesar di Indonesia dan terintegrasi vertikal mulai dari indukan udang, pembesaran benur, budidaya udang, pabrik pakan udang, proses panen, pembekuan dan pemrosesan udang hingga ekspor. Perusahaan ini sudah menggunakan teknologi seperti pusat tenaga listrik dan pengelolaan air untuk budidaya udang, serta pengelolaan dan mesin cold store hasil udang dari perusahaan ini ada yang diekspor ke Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa. Dan ada juga dijual ke petani maupun masyarakat lokal. Pengendalian atau controlling adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penelitian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi perusahaan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaiki jika terdapat kesalahan. Jadi, pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. Dengan pengendalian diharapkan pemanfaatan unsur-unsur manajemen efektif dan efisien. Dalam proses pengendalian kontrol dibutuhkan langkah-langkah seperti berikut ini. 1. Menemukan standar-standar yang akan digunakan menjadi dasar pengendalian. 2. Mengatur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. 3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyampaian bila ada. 4. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Pada tanggal 12 Maret 2013, terjadi bentrokan antar pertambakan plasma from silaturahmi forsil dengan plasma P2, pertambak pro
kemitraan, dan karyawan yang sedang tugas ronda di pos ronda PLO dan pos ronda FPD. Kedua kubu yang bentrok tersebut memang sudah sejak Desember 2012 mempunyai perbedaan sikap terhadap perusahaan PT Sentral Pertiwi Bahari, yang salah satunya menyebabkan semakin turunnya produksi. Menurut situs lampos.co.id, dari sekitar 3.400 pertambak memiliki perusahaan CPB, hanya 600 yang produksi. Menghadapi masalah tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan perusahaan sebagai pengendalian dengan tujuan untuk memperbaiki penyimpanan yang terjadi. Bentrok tersebut, aparat hukum dan TNI langsung turun tangan dalam upaya pengendalian suasana bentrok di Tulang Bawang. Namun tidak dapat dihindarkan 3 orang tewas dalam bentrok tersebut, serta puluhan orang luka-luka. Dalam rangka penyelesaian masalah ini, dibentuklah tim penyelesaian konflik di Timbak PCB yang diketuai oleh Wakil Bupati Tulang Bawang, Heri Wardoyo. Pihak-pihak terkait melakukan runding mengenai perdamaian. Pengendalian ini merupakan salah satu pengendalian pada saat proses dilakukan. Setelah masalah pro kontra pada para pertambak yang mengakibatkan menurunnya produksi ini merada, perusahaan mengadakan review kontrol agar masalah yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yaitu menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya, memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya dan hal-hal ini para pertambak dan memberi sanksi hukum kepada mereka. Setelah analisis dilakukan, diketahui bahwa penyebab menurunnya produksi tersebut adalah karena adanya hasutan yang dilakukan oleh Forsil kepada para pertambak sehingga pertambak tidak berani menyebar bibit. Hasil analisis ini kemudian ditindaklanjuti oleh pihak manajemen dengan melakukan internal controlling dengan formal controlling yang dilakukan oleh atasan kepada para pertambak. Pertambak yang akhirnya mulai memproduksi kembali tetapi menjadi objek pengendalian oleh pihak manajemen perusahaan. Pihak manajemen tetap melakukan pengendalian berkala selama proses produksi berjalan. Pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan alat-alat pengendalian berupa budget maupun non-budget. Pengendalian dengan alat-alat non-budget yang dilakukan oleh perusahaan CBP ini adalah sebagai berikut. 1. Personal observation, pengawasan langsung secara pribadi oleh pimpinan perusahaan terhadap para bawahan yang sedang bekerja. 2. Laporan yang dibuat oleh para manajer. 3. Financial statement, daftar laporan keuangan yang biasanya terdiri dari balance sheet dan income sheet neraca rugi laba. 4. Statistik merupakan pengumpulan data informasi dan kejadian yang telah berlalu. 5. Internal audit, pengendalian yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan yang meliputi bidang-bidang kegiatan secara menyeluruh yang menyangkut masalah keuangan. Auditing ini juga menyangkut pengendalian persediaan yang baik, pembayaran barang yang dibeli, dan pemeriksaan yang cukup apakah barang yang telah dibayar telah tersedia. Jenis-jenis pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan produksi udang yaitu 1. Pengendalian karyawan, ditunjukkan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan pertambak. Pengendalian berkala selalu dilakukan oleh pihak manajemen kepada para pertambak dalam seluruh proses produksi, sejak tebar benih hingga produksi panen. Pengendalian produksi dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar ataupun rencana. Pengendalian waktu dilakukan kepada penggunaan waktu. Waktu selalu direncanakan sejak waktu penebaran hingga waktu perpanenan. Pengendalian teknis dilakukan kepada hal-hal bersifat fisik yang berhubungan dengan tindakan dan teknik pelaksanaan. Perusahaan Sentral Pertiwi Bahari dengan melakukan proses
pengendalian yang ketat. Sejak terjadinya konflik antar kubu pro kontra, perusahaan tersebut makin hari makin membaiki keadaannya. Menurut Republik Online, hingga Maret 2014, CPB sudah membudidayakan udang pada lebih dari 1.500 areal tembak. Dengan hasil panen sesuai dengan standar budidaya yang ditembakkan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian oleh manajemen dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di perusahaan, termasuk di dalamnya masalah produksi. Pertamina Persero Tbk, controlling merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh seorang controlling pengawas. Pengawasan produksi dalam perusahaan dilakukan untuk menemukan dan mengoreksi adanya penyimpanan dari hasil keseluruhan proses. Sebab apabila terjadinya penyimpanan akan lebih cepat melakukan koreksi atau perbaikan. Satuan Pengawasan Internal SPI. Kedudukan dan kualifikasi. SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin dependensinya dan kegiatan atau unit kerja yang dianut. Kepala SPI harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetisi yang memadai agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Tugas dan Tanggung Jawab SPI Utama dan persetujuan komisaris. Membuat strategi kebijakan serta rencana kegiatan pengawasan, memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan serta keseluruhan, serta melakukan kajian serta berkala memastikan sistem pengendalian internal perusahaan berfungsi efektif, termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyimpanan serta melakukan asesmen terhadap sistem tersebut. Secara berkala melakukan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha yang meliputi antara lain bidang akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. Merupakan audited guna mendorong terciptanya kebutuhan baik bekerja maupun manajemen perusahaan kepada perusahaan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan audit khusus interviewer untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan. Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen, memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen dengan upaya peningkatan efektivitas pengendalian internal, peningkatan efisien manajemen risiko, dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja, mendukung penetapan GCG di lingkungan perusahaan, menyimpan dukungan data, informasi, dan analisis untuk direksi dalam rangka penyampaian laporan direksi kepada komisaris, melaporkan di seluruh hasil kegiatan pengawasan langsung kepada Direktur Utama, dan memperbaiki tembusan kepada komisi melalui komite audit. Data PT Pertamini pengawasan produk dilakukan dalam 3 hal pengawasan, yaitu 1. Pengawasan areal action adalah pengawasan sebelum tindakan, memastikan bahwa sebelum tindakan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan, dan finansial yang diperlukan telah dianggarkan. 2. Pengawasan proses adalah merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu produksi harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan bisa dilakukan. Cara-cara pengawasan yang baik adalah sebagai berikut. Pengawasan harus mendukung sifat atau kebutuhan dari kegiatan untuk masing-masing kegiatan. Cara pengawasan pun berbeda-beda. Antara organisasi kecil dan besar juga berbeda. 2. Pengawasan harus segera melaporkan setiap ada penyimpangan. Jika ada penyimpangan yang terlambat diatasi, maka hal ini akan menjadi parah dan memperkeruh tindakan koreksi yang akan dilakukan. 2. Pengawasan harus berorientasi jauh ke depan. Manajemen perlu membuat perkiraan situasi yang mungkin akan terjadi pada organisasi di masa depan. Pengawasan harus akurat dan objektif. Agar pengawasan menjadi objektif, maka mutlak perusahaan suatu ukuran sebagai pedoman pelaksanaannya. Pengawasan harus fleksibel. Dalam melakukan pengawasan perlu
dicari alternatif-alternatif rencana untuk situasi yang memungkinkan. Pengawasan harus selari dengan pola organisasi jika suatu bagian membuat observation. Pengawasan langsung secara pribadi oleh pimpinan perusahaan terhadap para bawahan yang sedang bekerja. 2. Rapor laporan yang dibuat oleh para manajer. 3. Financial statement daftar laporan keuangan yang biasanya terdiri dari balance sheet dan income sheet neraca rugi laba. 4. Statistik merupakan pengumpulan data informasi dan kejadian yang telah berlalu. 5. Internal audit. Pengendalian yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan yang meliputi bidang-bidang kegiatan secara menyeluruh yang menyangkut masalah keuangan. Auditing ini juga menyangkut pengendalian persediaan yang baik, pembayaran barang yang dibeli, dan pemeriksaan yang cukup apakah barang yang telah dibayar telah tersedia. Jenis-jenis pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan produksi udang yaitu 1. Pengendalian karyawan ditunjukkan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan pertambak. Pengendalian berkala selalu dilakukan oleh pihak manajemen kepada para pertambak dalam seluruh proses produksi, sejak tebar benih hingga produksi panen. Pengendalian produksi dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar ataupun rencana. Pengendalian waktu dilakukan kepada penggunaan waktu. Waktu selalu direncanakan sejak waktu penebaran hingga waktu perpanenan. Pengendalian teknis dilakukan kepada hal-hal bersifat fisik yang berhubungan dengan tindakan dan teknik pelaksanaan. Perusahaan Sentra Pertiwi Bahari dengan melakukan proses pengendalian yang ketat sejak terjadinya konflik antar kubu pro kontra, perusahaan tersebut makin hari makin membaiki keadaannya. Menurut Republik Online, hingga Maret 2014, CPB sudah membudidayakan udang pada lebih dari 1.500 areal tembak. Dengan hasil panen sesuai dengan standar budidaya yang ditembakkan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian oleh manajemen dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di perusahaan termasuk di dalamnya masalah produksi. Pertamina Persero Tbk, controlling merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh seorang controlling pengawas. Pengawasan produksi dalam perusahaan dilakukan untuk menemukan dan mengoreksi adanya penyimpanan-penyimpanan dari hasil keseluruhan proses. Sebab apabila terjadinya penyimpanan akan lebih cepat melakukan koreksi atau perbaikan. Satuan Pengawasan Internal SPI. Kedudukan dan kualifikasi. SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin dependensinya dan kegiatan atau unit kerja yang dianut. Kepala SPI harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetisi yang memadai agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Tugas dan Tanggung Jawab SPI Utama dan persetujuan komisaris. Membuat strategi kebijakan serta rencana kegiatan pengawasan, memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan serta keseluruhan, serta melakukan kajian serta berkala memastikan sistem pengendalian internal perusahaan berfungsi efektif, termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyimpanan serta melakukan asesmen terhadap sistem tersebut. Secara berkala melakukan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha yang meliputi antara lain bidang akuntansi, keuangan, sumber daya manusia dan operasional. Merupakan audited guna mendorong terciptanya kebutuhan baik bekerja maupun manajemen perusahaan kepada perusahaan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan audit khusus interbergar untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan. Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen, memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen dengan upaya peningkatan
aktivitas pengendalian internal, peningkatan efisien, manajemen risiko dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja mendukung penetapan GCG di lingkungan perusahaan, menyimpan dukungan data, informasi, dan analisis untuk direksi dalam rangka penyampaian laporan direksi kepada komisaris, melaporkan di seluruh hasil kegiatan pengawasan langsung kepada direktur utama dan memperbaiki tembusan kepada komisi melalui komite audit. Data PT Pertamini pengawasan prodik dilakukan dalam 3 hal pengawasan, yaitu 1. Pengawasan areal action adalah pengawasan sebelum tindakan, memastikan bahwa sebelum tindakan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan dan finansial yang diperlukan telah dianggarkan. 2. Pengawasan proses adalah merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu produksi harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan bisa dilakukan. Cara-cara pengawasan yang baik adalah sebagai berikut. Pengawasan harus mendukung sifat atau kebutuhan dari kegiatan untuk masing-masing kegiatan. Cara pengawasan pun berbeda-beda. Antara organisasi kecil dan besar juga berbeda. 2. Pengawasan harus segera melaporkan setiap ada penyimpangan. Jika ada penyimpangan yang terlambat diatasi, maka hal ini akan menjadi parah dan memperkeruh tindakan koreksi yang akan dilakukan. 2. Pengawasan harus berorientasi jauh ke depan. Manajemen perlu membuat perkiraan situasi yang mungkin akan terjadi pada organisasi di masa depan. Pengawasan harus akurat dan objektif. Agar pengawasan menjadi objektif, maka mutlak perusahaan suatu ukuran sebagai pedoman pelaksanaannya. Pengawasan harus fleksibel. Dalam melakukan pengawasan perlu dicari Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami, bahwasanya pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Sekian dan terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas kami persilakan untuk bertanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.